Tak ada yang berani memulai yang baru kecuali mereka yang berani gagal. Sebuah kata yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno meyakinkanku bahwasannya segala sesuatu yang baru akan dimulai dari orang yang berani menghadapi kegagalan yang ada pada hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat SMA, perkenalkan, nama aku Rangga Ardiansah Saputra. Kalian bisa panggil aku Rangga. Konon, nama ini memiliki arti, yaitu kesetiaan dan juga pantang menyerah. Arti nama inilah yang saya jadikan motivasi dalam menjalani kehidupan. 17 tahun di dunia mengajarkanku berbagai pengalaman berkesan, seperti menghargai sesama manusia dan masih banyak lagi. Saat ini, saya duduk di bangku kelas 3 SMA di sekolahku tercinta, SMA Negeri Jatirogo. Sebagai pelajar di era digital, kita tentunya bukan hanya dituntut untuk menguasai dalam bidang akademik dan non-akademik saja, tetapi kita juga harus melek terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan digital. Di dunia maya, kita harus benar-benar bijak dalam mengelola dan menggunakan media sosial. Seperti memilih-milih informasi dengan benar agar kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang hoax dan juga menjaga keamanan identitas diri. Seperti menjaga NIK dan juga KTP. Karena apabila kita menyebarluaskan, maka kita dapat terkena phishing atau penipuan. Sebenarnya, ancaman akan datang kapanpun. Ketika kita lengah, ancaman bisa datang. Salah satu ancaman yang paling berbahaya yang dapat kita temui adalah judol. Judol atau judi online memang awalnya sangat memaniskan. Tetapi pada akhirnya kita akan dibawa untuk menuju kepahitan yang dapat menjerumuskan kita kepada kemiskinan. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai generasi muda, kita harus benar-benar bijak dalam mengelola dan menggunakan media sosial. Seperti memanfaatkannya untuk meningkatkan potensi dan juga meningkatkan value. Cara yang saya lakukan untuk memanfaatkan media sosial dengan baik adalah saya gunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan lomba. Sehingga kita dapat memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Berikut ini beberapa penghargaan yang pernah saya gapai dengan cara memanfaatkan media sosial dengan bijak, baik, dan juga bermanfaat. Bagi saya, kalah menang dalam hal perlombaan adalah hal yang wajar. Karena sesungguhnya sesuatu yang saya cari dalam perlombaan adalah proses, perjuangan, dan pengalaman. Dari ketiga aspek tersebut membuat saya belajar akan pentingnya kerja keras serta menghargai segala usaha yang telah saya lakukan. Dengan begitu, hasil akhir bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan bagaimana saya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap individu memiliki keunikan tersendiri, dan saya percaya bahwa bakat yang saya miliki bukan hanya sekedar bawaan, tetapi adalah sebuah amanah yang perlu saya olah agar memiliki kemanfaatan yang lebih luas. Semenjak saya duduk di bangku SMP, saya sudah mengikuti beberapa organisasi seperti OSIS dan juga Dewan Galang. Kemudian, saat saya duduk di bangku SMA, saya juga mengikuti organisasi siswa intrasekolah, yaitu OSIS, dan diberi amanah untuk menjadi wakil ketua 1. Menurut saya, organisasi bukan hanya mengajarkanku tentang kerjasama, tetapi organisasi juga mengajarkanku tentang kedisiplinan, tanggung jawab, kekeluargaan, dan apa arti kebersamaan. Lahir di Kabupaten Tuban membuat saya bangga terhadap budaya yang dimilikinya. Tuban memiliki beragam budaya yang mendorong saya untuk memperkenalkan ke seluruh Indonesia hingga mancanegara. Beberapa budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban adalah batik gedok dan juga grebek tape. Tak lupa, salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur yang sudah terkenal hingga mancanegara yang berasal dari Kabupaten Jombang adalah budaya tari remo. Batik gedok. Batik gedok yang berasal dari Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tidak bisa lepas dari kisah Tuban.
Batik ini pertama kali dibawa langsung dari Tiongkok pada masa pemerintahan Majapahit Laksamana Cheng Ho. Nuansa Cina pada batik ini sangat cocok. Hal ini terlihat dari gambar burung hong yang menjadi ciri khas dari batik ini. Awalnya, kain tenun memiliki garis-garis yang sesuai dengan arah benang. Namun, setelah pengaruh batik Lokchan Laksamana Cheng Ho, kain tenun dibuat sesuai desain. Kemudian, nama gedok sendiri diambil dari alat tenun yang mengeluarkan suara dok-dok. Alat tersebut digunakan untuk menenun kapas menjadi benang dan selanjutnya menjadi kain tenun. Selain itu, batik gedok juga memiliki ciri khas yang melekat, yaitu pada setiap batik terdapat motif ren-ren atau duri yang digunakan sebagai simbolisme alam yang mencerminkan kesuburan dan kehidupan, serta menunjukkan adanya interaksi budaya yang panjang antara penduduk lokal dan pedagang asing. Kemudian, Kabupaten Tuban juga memiliki budaya yang unik, yaitu grebek tape. Grebek tape yang berasal dari Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban merupakan sebuah tradisi budaya tahunan yang digunakan untuk melestarikan dan mempromosikan tape khas Desa Tawaran. Selain itu, tradisi ini juga merupakan bentuk syukur atas hasil bumi dan warisan kuliner lokal. Rangkaian acara tradisi ini dimulai dari pengumpulan tape yang jumlahnya hampir ribuan bungkus tape. Lalu akan ada arak-arakan gunungan tape. Setelah dikumpulkan, maka tape-tape tersebut akan disusun dalam bentuk gunungan dan dikirap dari perbatasan desa menuju lapangan desa. Lalu, yang terakhir adalah grebek tape atau perebutan tape. Setelah seluruh tape dikirap, maka para masyarakat sekitar akan berebutan untuk mengambil tape yang telah disusun tersebut. Budaya Jawa Timur yang sudah terkenal hingga mancanegara yaitu tari remo. Tari remo merupakan tari tradisional yang diciptakan oleh Cak Mo yang pernah menjadi gemblak dalam sebuah klub reok di Ponorogo. Tari ini berasal dari Kabupaten Jombang. Seperti halnya kesenian Jawa Timur lainnya, tari remo memiliki unsur sejarah yang menceritakan tentang perjuangan dari seorang pangeran dalam medan laga. Selain itu, tari remo juga digunakan sebagai pembuka atau pengantar ludruk. Dalam tari remo, setiap gerakan memiliki makna tersendiri. Seperti gerakan gendewa yang memiliki makna bahwa manusia memiliki sikap yang gesit seperti anak manah yang terlepas dari busurnya. Lalu gerakan tepisan adalah menyatukan diri dengan kekuatan alam, dan gerakan ngoreremo yang artinya memperbaiki diri secara fisik. SMA Negeri Jatirogo merupakan pilihan saya untuk menempuh pendidikan sebelum saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. SMA Negeri Jatirogo terletak di Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. SMA Negeri Jatirogo juga memiliki banyak sekali fasilitas yang dapat meningkatkan kemampuan akademik dan juga non-akademik para peserta didik, seperti lab biologi, lab kimia, lab komputer, dan juga masih banyak lagi. SMA Negeri Jatirogo memang terletak di desa, tetapi semangat para peserta didik tak kalah dari dengan sekolah-sekolah kota. Terbukti SMA Negeri Jatirogo sudah melahirkan para alumni-alumni yang sukses berkarir di masa depan. Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu, seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja, seperti jatuh durian yang telah masak. Motivasi ini berasal dari tokoh terkenal yaitu Muhammad Nasir. Motivasi ini saya jadikan sebagai pandangan hidup, bahwasannya untuk mencapai segala sesuatu kita harus memperjuangkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu teman-teman, jika kita ingin mencapai sesuatu, jangan hanya menunggu, tetapi kita melakukan pergerakan agar dapat hasil yang lebih memuaskan.